Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, bisa kerja kembali, bisa sukses sesuai harapan anak rantau. Yang bukan anak rantau, pokoknya pejuang keluarga sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Amin. Ini ada cerita dari Mbak TKW Taiwan ya guys. Cerita Mbak TKW Taiwan ini ceritanya diinterminate sama majikannya hanya gara-gara satu kesalahan sepele. Menurut kita ini sepele ya guys, tapi menurut majikan ini bukan masalah yang sepele. Ini tuh masalah yang lumayan besar. Jadi setiap orang itu kan punya pelaturan masing-masing, pelaturan tersendiri, adatnya beda-beda kayak gitu yang memang menurut mereka itu sangat penting dan sangat fatal, tidak boleh disepelekan gitu loh. Jadi ceritanya mbaknya ini jobnya jaga si nenek ya guys, jaga si nenek. Seperti biasa mbaknya itu juga suka masak segala macam buat si nenek. Nah, si mbaknya ini menyediakan makan buat si nenek ceritanya guys. Yang biasanya mbaknya itu nasi ditaruh di mangkok gitu kan, nasi, mangkok, terus sumpitnya itu diletakkan di bawah mangkok kayak gitu lah. Nah, ini mbaknya itu nggak seperti itu guys. Yang namanya nggak tahu ya. Nah, mbaknya ini mangkok, nasi, terus si sumpitnya ditancapkan di nasinya yang di atas kayak gitu, diberdirikan kayak gitu loh guys. Nah, si nenek ini sangat marah besar dan nggak terima. Terus mbaknya ini dipulangkan ke agent. Salahnya itu cuman di situ guys. Salahnya mbaknya ini cuman menancapkan sumpit itu tadi. Nah, itu tuh lambangnya kayak mbaknya ini seolah-olah itu menyuruh si nenek ini cepet mati gitu loh guys. Karena mangkok terus nasi ditancapkan ke atas itu kan kalau kita lagi sembahyangan kayak gitu kan biasanya seperti itu guys. Sedangkan si nenek kan masih hidup. Emang nggak boleh loh guys. Tapi kan eh, ada yang sangat dipermasalahkan. Ada juga kita yang cukup dikasih teguran, dimarahin tapi tidak dipulangkan ke agensi. Ada juga yang dikasih teguran yang keras lah. Lah ini enggak guys. Ini tuh bener-bener sangat marah, sangat gak terima, terus dipulangkan ke agensi. Dipulangkan ke agensi guys. Terus di intermini diputus kerja kayak gitu loh. Memang ya guys, jangan disepelekan itu memang buat sembayangan orang mati, nggak boleh. Dulu aku juga pernah punya kesalahan seperti itu, yang nggak tahu maksudnya. Nah itu tapi majikanku nggak marah waktu itu di Malaysia. Di luar negeri ini aku jarang sembayangan kayak gitu terus. Ya intinya nggak pernah seperti itulah. Itu dulu pernah ada pengalaman seperti itu. Ini temenku juga ada yang pengalaman seperti ini di Hong Kong. Itu langsung fatal akibatnya. Terus larangan sumpit yang satu panjang satu pendek itu juga nggak boleh. Itu artinya membawa sial. Terus sumpitnya disilang itu juga nggak boleh, itu juga ya termasuk kurang baik lah, kayak membawa sial juga. Intinya jangan yang aneh-aneh yang namanya kita nggak tahu. Makanya ada sosial media kayak gini kan untuk saling mengingatkan ya guys ya. Memang serasa kayak sepele banget, tapi ini bisa berakibat fatal ya. Itu tadi semua itu tergantung nasib kita. Nggak ada manusia sempurna, tapi di luar negeri kita ini dituntut harus sempurna guys, serba bener nggak boleh salah. Yang namanya manusia itu nggak ada yang seperti itu ya. Intinya ya kalau memang seperti itu ya udah nasib kita gitu aja, kurang beruntung. Terus ada juga Mbak TKW Hongkong ini dipecat, bahkan dilaporkan ke polisi, dapat rekor buruk dari majikan. Gara-garanya mbaknya ini disuruh nambah kontrak lagi. Tanda tangan kontrak lagi, mbaknya ini minta long service. Kalau 6 tahun kan kontrak ketiga kebanyakan dapat long service, uang bonus kerja gitu loh guys. Selama 6 tahun kita di satu majikan dapat long service 20 juta lebih, 20.000, sekitar 40 jutaan kurang lebihnya guys. Kan lumayan ya kalau dapat, kalau nggak dapat ya belum rezeki. Nah, si majikan perempuan ini mau guys, mau ngasih, tapi majikan laki-laki nggak mau ngasih. Malah majikan laki-laki ini lapor kemana itu, ke polisian. Kalau mbaknya itu pernah ngambil uang belanja $100 atau $200 buat beli makanan di
Indonesia buat Mbaknya sendiri, uang belanja itu, guys. Nah, Mbaknya ini akhirnya dapat rekor buruk kalau Mbaknya ini pernah mencuri. Mbaknya itu gajinya pas-pasan, karena Mbaknya ini punya utang bank ya, guys. Gajinya itu hanya tersisa $300, sekitar 600 ribu duit Indonesia. Itu sangat minim buat kita, guys, buat liburan. Sebulan itu 4 kali, belum lagi tanggal merah. Namanya keperluan kita itu banyak, guys, nggak cukup